ujian Hunter pun tinggal 2 babak lagi, yaitu babak keempat dan babak terakhir. Lalu mengenai babak keempat, setelah ini ku minta kalian untuk mengambil undian. Undian? Undian apa? Di dalam kotak ini ada kartu sebanyak jumlah peserta ujian yang tersisa. Lalu setelah ini ku minta kalian sesuai urutan keluar dari menara mengambil kartu masing-masing. Nah, dimulai dari Hisoka. Silahkan. Di kartu yang telah kalian ambil itu pasti tertulis 1 angka. Angka itu adalah nomor ujian bagi para peserta yang masih tersisa saat ini. Lalu apa yang ditentukan dari undian ini adalah siapa yang diburu dan siapa yang memburu. Itulah peraturan yang ada di babak ini. Siapa yang diburu dan siapa yang memburu? Apa maksudnya? Singkat kata, tema dari ujian babak keempat adalah untuk saling merebut papan nomor peserta lain. Dan target kalian adalah peserta yang mempunyai nomor sama dengan angka yang tertera di kartu. Sekarang angka dari masing-masing kartu yang kalian ambil, semuanya telah kami catat. Dan kami tidak keberatan kalau kalian menyimpan papan nomor masing-masing. Seperti yang telah kukatakan tadi, yang harus kalian rebut itu adalah papan nomor dari parket. Lalu untuk bisa lulus dari ujian babak keempat ini, kalian harus mengumpulkan 6 poin. 6 poin? Apa maksudnya dengan itu? Di babak keempat ini telah ditetapkan nilai bagi setiap papan nomor. Nilai papan nomor target yang ditentukan tadi adalah 3 poin. Itu berarti bisa lulus ujian babak keempat dengan cara merebut papan nomor target dan mempertahankan papan nomor milik sendiri. Papan nomor peserta selain dari target yang ditentukan diberi nilai 1 poin. Tentukan saja kami tidak keberatan kalian mengumpulkan 6 poin dengan cara apapun. Kalian akan berada di Pulau Jebil selama 1 minggu. Dan arena ujiannya adalah seluruh Pulau Jebil. Dengan cara seperti apapun, boleh saja. Asalkan mengumpulkan papan nama peserta senilai 6 poin. Nah, Kara, selanjutnya aku serahkan kepadamu. Ya? Kini akan kusampaikan pemberitahuan yang sangat mengembirakan bagi kalian. Semua peserta yang ada di sini sekarang diberi hak khusus untuk boleh langsung ikut babak kedua di ujian Hunter tahun depan. Seandainya ujian kali ini gagal pun, silakan ikut ujian lagi tahun depan ya. Tidak menarik ya? Nah, sekarang kalian boleh menikmati dengan santai 2 jam perjalanan menuju Pulau Zebil ini. Hai. Padahal tadi, saat berusaha keluar dari pulau, semua peserta saling bekerja sama dengan baik. Tapi lihat, suasana sekarang. Semua jadi saling memandang dengan sikap saling bermusuhan. Ujian babak keempat ini bukanlah saling berebut papan nomor peserta saja, tapi juga bisa dikatakan sebagai perburuan manusia. Perburuan manusia? Bisa diperkirakan, kemungkinan besar juga akan terjadi jatuhnya korban. Begitu ya? Perburuan manusia? Kata-katamu itu sungguh tepat. Tonpa. Itu berarti di ujian babak keempat ini, ninja seperti Hanzo yang memiliki kemampuan bergerak di lapangan akan sangat unggul. 3 bersaudara Amaru juga. Karena bertiga, mereka bisa melakukan kerjasama. Kalau Greta yang jago sumpit, bagaimanapun juga, ini adalah seorang pemburu yang hebat. Pemburu? Berarti dia profesional dalam memburu ya? Ya, kau benar sekali. Karena itulah kita harus waspada terhadap sumpit yang dibawanya itu. Tentu saja harus. Oh ya, ada satu lagi orang yang perlu diawasi. Pasti semua peserta
tengah berdoa agar dirinya tidak sampai menjadi target Hisoka. Begitu juga peserta yang harus memburu Hisoka. Dia sangat tidak beruntung. Bisa jadi malah dia sendiri yang akan menjadi korban Hisoka. Kau dapat nomor berapa? Kalau kamu berapa? Rahasia. Hah? Tenanglah, jangan khawatir. Targetku bukanlah kamu, Gan. Targetku juga bukan kamu, Kilua. Kalau begitu kita saling perlihatkan nomor kita ya. Iya. Ayo. Benarkah? Iya, Itu kan nomor Hisoka. Kok sial dalam undian ya? begitulah. Aku sial, Kilua. Punyamu nomor 199. Nomor siapa ya? Kau juga tidak tahu. Tapi memang sulit untuk mengingat semua nomor peserta yang lain. Setelah mendengar penjelasan tadi, aku segera mencari. Tapi semua sudah menyembunyikan papan nomor masing-masing, merepotkan saja. Mana yang kau rasakan? Senang atau takut? Mungkin kedua-duanya, Kilua. Kalau ini adalah duel biasa, mungkin aku tidak bisa menang. Tapi kalau cuma harus merebut papan nama saja, mungkin ada satu jalan. Aku yang begini pun masih punya sedikit kesempatan. Itulah yang ada di dalam pikiranku sekarang, Kilua. Biarpun ada juga rasa takut. Tapi ini patut dicoba, kan? Begitu ya? Ayo kita sama-sama berjuang. Iya. Bertahanlah hidup dan hati-hati ya, Gon. Peserta sekalian, tidak lama lagi kita akan segera tiba di Pulau Zebil. Nah, sekarang harap para peserta turun dari kapal secara berurutan, dimulai dari peserta yang paling cepat keluar dari menara trik. Setelah satu orang mendarat, orang berikutnya baru boleh mendarat 2 menit kemudian. 1 minggu kemudian, harap berkumpul lagi di tempat ini dengan membawa papan nomor peserta senilai 6 poin. Mulai! Yang bisa lebih dulu lebih besar peluangnya. Apa benar dia bisa bersembunyi sambil mengawasi tindak tanduk buruannya? Biarpun sebenarnya bukan target, tapi siapapun bisa jadi sasaran Hisoka. Nah, peserta urutan kedua 1. Baik. Nah, Leorio, Kurapika. Iya, hati-hati ya. Sampai jumpa lagi. Mula-mula, aku harus menemukan Hisoka dulu. Hah? Hampir ketahuan. Dia bocah dengan insting yang luar biasa. Tidak boleh tergesa-gesa. Akan kuburu dengan sabar. Bagaimana caranya aku bisa merebut papan nomor dari Hisoka ya?
Dengan cara bertarung yang biasa, aku tak akan bisa merebutnya. Peserta ujian. Ada satu orang lagi. Dia mengincar orang di depannya. Meleset. Kau ini... Itu karena anak panahku telah kuolesi dengan racun yang bisa melumpuhkan badan. Sehingga dalam 1 minggu aku jamin kau tidak akan bisa berjalan lagi. Tidak jauh dari sini ada sungai. Jadi kau tidak akan mati. Selamat tinggal. Hebat, mencari kesempatan sambil menyembunyikan diri. Lalu begitu angin berhembus, langsung melepaskan anak panah. Yang kena panah pun dalam sekejap menyadari adanya serangan itu sehingga bisa terhindar dari luka parah. Namun, hal itu telah diperkirakan olehnya, sehingga dia mengolesi racun di anak panahnya. Inilah yang disebut dengan berburu. Seandainya aku yang sekarang bermaksud untuk merebut papan nomor dari Hisoka, maka inilah satu-satunya cara. Mendekatinya sambil menghilangkan keberadaan, lalu mencari kesempatan untuk merebutnya. Teman kemarin sekarang jadi musuh ya. Nomor 246 ya. Siapa itu? Sungguh, aku tidak bisa mengingatnya. Siapa ya? Mau memburuku ya? Contoh. Jadi kau yang mau memburuku ya? Tunggu, sabar dulu. Kau salah paham. Kau bukanlah targetku. Jangan. Kau pembohong. Tunggu. Lihat, inilah buktinya. Lihat baik-baik. Ini bukan nomormu. Lihat. Aduh. Ini karena kecurigaanmu sudah dihilangkan. Bagaimana? Aku adalah temanmu sejak ujian babak ketiga. Bagaimana kalau setelah ini kita berdua kerjasama dalam tim? Tidak. Kau tidak bisa dipercaya. Kau bukan temanku. Oh iya. Kalau bisa dapat papan nomor peserta yang bukan target, bisa dapat 1 poin ya. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Daripada dapat 1 poin yang nilainya sangat kecil, kukira jauh lebih menguntungkan kalau kau mau bekerja sama denganku. Misalnya saja, aku bisa memberikan informasi yang tepat mengenai targetmu itu. Aku tahu semua data mengenai seluruh peserta ujian. Nah, bagaimana? Ikut? Tidak mau. Sedikit pun aku tidak mau denganmu. Tunggu, jangan bicara sedingin itu. Ya, aduh. Target sudah didapatkan. Selanjutnya lakukan sesuai rencana. Tapi aku rasa masih ada satu masalah besar lagi ya. Berbeda dengan sasaran latihan itu, Hisoka bergerak. Biarpun Hisoka sempat lengah, tapi tidak mungkin aku bisa mengalahkannya dengan mudah. Lagi pula, aku tak punya racun yang bisa membuat lumpuh dia. Sepertinya yang bisa kulakukan hanyalah mencari satu peluang yang sangat tepat untuk bisa merebut nomor Hisoka dengan kailku ini. Dan untuk itu, aku harus bisa mengenai sasaran yang bergerak dengan ketepatan yang sempurna.
Sepertinya masih ada yang kurang. Mengenai sasaran yang hanya bergerak dengan arah yang tetap, rasanya tidak begitu berbeda dengan sasaran yang tidak bergerak. Aku juga harus memikirkan seandainya lawan menghindar. Kalau dengan kail ini aku tak bisa menangkap burung yang sedang terbang itu, berarti aku tak akan bisa merebut papan nomor Hisoka. Iya! Ayo! Tidak apa-apa. Tak mungkin langsung bisa hanya dengan 1 atau 2 kali mencoba. Coba lagi. Iya! 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 Tidak pernah kukira kalau akan sesulit ini jadinya. Kalau terus begini, Kalau lulus, jadilah seorang hunter yang hebat. Anak baik. apa memang sungguh mustahil bagiku yang sekarang ini untuk bisa melawan Hisoka? Kau sudah janji padaku kan, Bibi Mito? Sekarang aku sudah boleh mengikuti ujian hunter ya? Sehat-sehat saja ya, Bibi. Aku pasti akan menjadi seorang hunter dan kembali kemari. Rod. Rod. Sesuai janji, Bibi Mito telah mengizinkan aku mengikuti ujian. Sekarang adalah giliranku untuk memenuhi janjiku. Biarpun cuma sedikit, pasti ada kesempatan. Karena itu, aku harus mencobanya. Baik, akan ku coba. Tunggu saja, Hisoka. Pasti akan ku dapatkan. Ya, waktunya masih ada banyak. Gagal lagi. Apa sungguh mustahil ya untuk bisa menangkap burung yang sedang terbang hanya dengan menggunakan kail? Seandainya saja aku bisa membaca gerakannya. Tapi tak ada suatu hal yang mustahil. Burung saja bisa menangkap ikan yang sedang berenang. Bagaimana caranya ya? Ini dia. Dengan cara ini, aku bisa merebut papan nomor dari Hisoka. Saat dia sedang mengincar buruannya, saat itulah aku akan menyerangnya. Bisa. Kalau dengan cara ini pasti bisa.